Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Bos Ganteng nih, yang super aktif berbagi alur cerita, tentunya di channel Bos Anime. Gimana nih kabar kalian semua bosku? Min Bos doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu yuk. Kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Min Bos akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Bento. Cerita ini bermula dari Yosato yang ingin membeli bento dengan harga murah. Namun seketika itu juga dia tergeletak babak belur di lantai restoran. Keesokan harinya dia masuk ke rumah sakit dan mengalami amnesia. Malam harinya, dia ingin membeli bento lagi di supermarket yang sama. Namun kejadian yang sama terulang lagi. Dia pun akhirnya sadar bahwa untuk mendapatkan bento dengan harga murah butuh perjuangan. Dia harus bertarung sengit melawan orang lain. Esok harinya dia diajak untuk bergabung dengan Half Priest Food Lover Club oleh salah satu petarung terkuat di supermarket, yaitu Sen Yarizui. Akhirnya Yosato pun belajar bagaimana cara bertarung dan mengalahkan lawan-lawannya dan mendapatkan bento dengan harga murah. Wah, konsep ceritanya kayaknya seru banget nih. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 10.000 like lah, agar Min Bos semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih keren lainnya. Gimana? Udah pada penasaran kan? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Pada scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini yang bernama Yosato. Dan dia merupakan seorang siswa kere yang berusaha memburu bento setengah harga setiap hari. Diperlihatkan Yosato pingsan saat membeli bento, sebab Sato berburu bento diskon besar-besaran di supermarket. Desakan antrian panjang membuat Sato terjatuh dan dia terluka parah akibat diserang oleh puluhan orang. Ketika dia bangun, semua bento sudah habis. Dalam keadaan babak belur, Sato pulang ke rumah dengan rasa lapar dan juga kesakitan. Alhasil Sato pun membeli cemilan saja karena uangnya tidak cukup untuk membeli makanan lain. Setelahnya, Sato keluar dari supermarket namun langkahnya terhenti. Di luar terlihat seorang gadis berambut putih menatapnya. Si Eneng bernama Yaris berkata sesuatu, namun Sato mengira Yaris menyukainya sehingga dia merasa ditatap. Kemudian Sato ingin menghampirinya, akan tetapi mendadak Sato terjatuh dan dia terluka parah hingga pingsan. Paginya Sato pun tersadar dan dia berada di rumah sakit. Meskipun belum sembuh, Sato tetap pulang. Di luar, dia disapa oleh seorang gadis bernama Hana. Si Neng merupakan teman sekolah Sato, namun tidak saling dekat. Tadi malam tanpa Sato sadari, Hana melihat tragedi terlukanya Sato. Lantas dua sejoli itu bergegas menuju sekolah. Hana mengoceh tentang insiden semalam, namun Sato malah asyik sendiri. Lalu Sato menceritakan dia terpaksa pulang karena ayahnya tidak membayar biaya rumah sakit. Ketika pihak rumah sakit menghubungi ayahnya meminta Sato segera dipulangkan. Alhasil Sato pun pergi dari rumah sakit dan tidak harus membayarnya sebab orang tuanya pun lepas tangan. Sato juga berkata kalau dia lupa ingatan semalam. Mendengarnya Hana auto semangat dan dia senang Sato amnesia tentang tragedi semalam. Tidak lama mereka sampai di sekolah. Sato pun terkejut melihat Yaris menatapnya dengan tajam. Menyadari keberadaan Yaris, semua warga sekolah masuk ke dalam. Hanya Sato yang tersisa dan juga Yaris menghampirinya. Lantas Yaris menyuruh Sato membantunya membawa plastik sampah. Alhasil mereka berjalan bersama untuk menyetor sekumpulan sampah. Suasana menjadi hening dan Sato mengamati si Eneng dan ternyata Yaris adalah seniornya. Lalu Yaris bertanya untuk apa sampah dikumpulkan. Yaris menjawab cuma Sato yang tidak melakukannya. Sato membuang sampah di pembuangan pertama, sedangkan seluruh warga sekolah menyimpan kotak bento selama seminggu, setelahnya sampai disetor ke tempat daur ulang. Hari pertama satu sekolah sudah mendapatkan musibah. Sekarang di hari kedua, dia berusaha memulainya dengan baik. Senior Yaris berpesan supaya Sato berhenti datang ke supermarket. Selesai menolongnya, Sato pun kembali ke kelas. Ume, wanita yang merupakan ketua kelas baru, mendatangi Sato. Ume meminta Sato menjauhi Hana.
Lalu Sato bingung harus memanggil Ume dengan sebutan apa. Alhasil Sato asal ucap nama sehingga Ume pun menjadi kesal. Ume menampar Sato sekali lagi dan memperingatkan agar Sato menjauhi Hana. Waktu pulang telah tiba dan Sato bergegas menuju supermarket. Sato berjumpa dengan Hana di depan supermarket dan mereka pun masuk bersama. Ketika di dalam, tatapan semua orang mencurigakan. Lalu Sato menyadari senior Yaris juga ada di sana. Lalu Sato dan juga Hana memilih menu bento. Tidak lama Sato kaget karena dia diserang oleh seseorang. Ternyata beberapa orang dihajar seorang penyihir es, namun Sato tidak sempat melihat wajahnya. Tidak lama Sato tersadar dan dia berada di ruang karyawan. Karyawan pria menyuruh Sato membawa Hana pulang ketika dia sudah sadar. Setelahnya, Sato beserta Hana pulang. Esoknya di sekolah, Sato dimarahi oleh Ume lagi. Sato merasa dirinya tidak salah, namun Ume terus menamparnya. Jam pulang tiba, Sato dan juga Hana pergi ke supermarket memburu diskon bento. Hal yang sama terjadi pada hari berikutnya. Mendapatkan bento setengah harga tidaklah gampang karena semua orang butuh perjuangan. Sato paham situasi sekarang. Faktanya setiap pengunjung yang memburu bento diskon diserang. Sebut saja sekelompok manusia serigala. Mereka berperang memperebutkan bento setengah harga dan saling menyerang manusia serigala. Melihatnya, Sato juga ingin bertarung memperebutkan bento. Akan tetapi Sato masih amatir sehingga dia terlalu tertindas. Wanita penyihir es pun beraksi menghajar satu persatu lawan. Lantas, kotak bento hanya tersisa satu dan Yaris mengambilnya. Faktanya, Yaris adalah seorang penyihir es terkuat. Lantas Yaris berkata yang lemah akan kalah. Yaris menyarankan Sato dan juga Hana untuk berhenti ke supermarket tersebut. Begitulah kisah perjuangan memperebutkan bento dimulai. Sato berambisi menjadi lebih kuat dan berlatih agar bisa mendapatkan bentonya. Selanjutnya Shin pun berada di ruang asosiasi pemburu bento setengah harga. Tampak Hana dan juga Sato bertemu dengan Yaris. Lantas Yaris memaksa mereka masuk ke klub. Meskipun menolak, Sato dan juga Hana terpaksa menandatangani kontrak itu. Karena Yaris menggunakan segala cara agar surat keanggotaan ditandatangani. Disitulah awal mula Sato berada di circle asosiasi pemburu diskon bento. Kemudian Yaris memperkenalkan wilayah supermarket incaran mereka. Setelahnya, Sato beserta Hana bergegas. Tidak lama mereka sampai di sana dan Sato sudah mempersiapkan diri. Tampak Sato dan juga Hana sangat fokus menunggu Dewa Diskon. Tidak lama, Dewa Diskon muncul dan dia menempelkan stiker setengah harga di bento. Ketika Dewa Diskon pergi, langsung saja para pemburu beraksi. Mereka saling menyerang untuk mendapatkan diskon bento. Satu persatu dari mereka telah tumbang dan yang kuat adalah pemenangnya. Alhasil karena musuh terlalu kuat, duo sejoli itu gagal. Setelahnya mereka pergi menuju supermarket kedua. Di sana mereka bertemu dengan pemburu diskon lain. Biksu asyik mengamati Dewa Diskon bekerja. Selesai dia menempelkannya, langsung saja para pemburu menyerbu. Sato dan juga Hana sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi usahanya sia-sia dan mereka tumbang lagi. Esoknya di sekolah, Ume menghajar Sato habis-habisan. Lantas Ume bertanya hubungan Sato dan juga Hana. Ume memperingati supaya Sato menjauh dari Hana, sebab Hana adalah milik Ume. Sato tidak mengerti situasinya dan dia melongo terbodoh mendengar kata-kata Ume. Lalu Ume menampar Sato sebab dia sangat kesal Hana diganggu oleh Sato. Ume menuduh pasti Sato mempengaruhi Hana bergabung ke klub pemburu diskon bento. Setelahnya Sato pun berkunjung ke ruangan klub. Sato menceritakan tentang Ume kepada senior Yaris. Lantas Yaris bertanya keberadaan Hana. Sato menjawab Ume menculiknya tadi pagi. Ketika mereka jalan berdua, Ume mengambil Hana darinya. Lalu Yaris menginfokan cara untuk mendapatkan bento. Tidak lama waktu pulang sekolah tiba dan Sato bergegas mencari bento. Sampailah Sato pada salah satu supermarket. Sato bersiap mengambil kotak makanan bento di meja, akan tetapi dia harus berusaha mendapatkan bento kali ini. Di kesempatan itu Sato bersemangat dan dia langsung menyerbu kotak makanan bento. Sehabis menyerang, Sato sangat emosi melihat kejadian hari ini. Langsung saja Sato bergegas mengambil salah satu bento. Selesai mendapatkan bento, Sato bergegas pulang.
Sato menghampiri Yaris di ruangan klubnya. Lantas Sato memberikan kotak bento kepada Yaris. Melihat logo stiker diskon, Yaris pun kaget Sato mendapatkan bento spesial. Stiker tersebut merupakan logo pilihan Dewa Diskon. Lalu Yaris menempelkan stiker ke buku keanggotaan. Yaris menempelkan semua stikernya. Mereka mengobrol bersama dan Sato berkata serigala yang bernama Wizard membantunya. Mendengarnya Yaris pun kaget sebab murid kelas 3 di sekolahnya membantu Sato. Lantas, kedua sejoli itu makan bento dengan tenang dan mereka mengobrol ringan bersama. Selanjutnya Shin pun berada di sekolah. Tampak seluruh siswa bergosip tentang Sato yang tiba-tiba masuk ke pembakaran sampah. Desas-desus telah tersebar, sebagian mengira Sato masuk ke bak pembakaran untuk mengambil barangnya. Faktanya, Sato masuk ke bak sampah demi mengamankan seragam sekolahnya. Sebelumnya dikisahkan Sato diinterupsi habis-habisan oleh Ume. Lantas Ume mencari HP Sato dan dia merogoh semua saku Sato. Akan tetapi HP Sato tertinggal di rumah. Ume ingin membongkar HP Sato supaya dia tahu alasan Hana masuk ke klub diskon bento. Seluruh baju sudah dilepaskan Ume dari tubuh Sato. Tersisa hanya celana pendek yang menutupi Sato. Teman kelas Sato tertawa, bahkan iba kepadanya. Ume terlalu menindas Sato secara berlebihan. Alhasil Sato pergi ke ruangan klub menggunakan baju compang-camping. Resletingnya dirusak oleh Ume sehingga Sato berjalan sambil menutupi resleting. Melihat Sato kesulitan, Yaris menolongnya dan dia menjahit celana Sato. Sembari membenahi seragam, Yaris membahas soal diskon sushi siap saji. Namun Sato malah asyik berdebat dengan Hana. Lantas Yaris bertanya apakah Sato bisa diajak ngobrol sebentar. Akan tetapi Sato masih mengoceh bersama Hana. Sato berkata setelah seragamnya selesai dia akan membahas soal sushi. Namun Yaris ngambek dan dia membuang baju Sato ke jendela. Lantas Sato terkejut dan berusaha mengambilnya, tetapi dia berada di lantai atas. Tidak lama Ume datang ke klub dan meminta maaf kepada Yaris, sebab dia seenaknya menuduh klub padahal Hana ikut berburu bento karena penelitian novel. Lalu Ume berpamitan dan dia selaku calon ketua OSIS akan mengumpulkan sampah. Sebagai OSIS sekolah, mereka harus mengutip sampah dan membakarnya. Seluruh anggota telah melakukannya. Sontak saja Sato kaget dan dia takut seragamnya dibakar. Langsung saja Sato berlarian mencari pembakaran. Tidak lama dia sampai dan Sato loncat ke tungku api untuk mengambil seragamnya. Lalu Sato pun keluar sebab dia tidak menemukan apapun. Sato mengalami luka bakar dan juga sedikit goresan. Lantas Sato menemui Hana dan mereka pergi bareng ke supermarket. Tidak lama mereka sampai, Sato dan juga Hana bertemu dengan Yamahara. Di kesempatan itu dia memperkenalkan dirinya. Yamahara adalah kapten klub kendo anjing pemburu. Selaku pemimpin klub, Yamahara meminta duo sejoli masuk ke timnya. Yamahara menceritakan keuntungan masuk ke klubnya. Langsung saja mereka uji coba untuk memburu bento. Hana dan juga Sato dijaga supaya mereka bebas memilih bento. Alhasil Yamahara dan kawan-kawan makan bento dengan lahap. Yamahara bertanya apakah duo sejoli sudah siap masuk tim. Lantas Sato menjawab kalau dia harus memikirkannya lagi. Yamahara pun mengerti dan membiarkan Sato untuk memutuskannya. Esoknya, Sato curhat soal ajakan Yamahara kepada Yaris. Mereka mengobrol santai di ruangan klub. Hanya Sato dan juga Hana yang bisa memilih masuk ke klub mana. Lantas Sato berkata mereka mendapatkan bento sangat mudah sehingga rasanya kurang enak. Sedangkan dalam klub diskon bento dia merasakan makanannya sangat lezat sebab mencarinya dengan usaha tinggi. Sementara Yaris lagi asyik makan bento dan melahapnya sendirian. Lantas duo sejoli tiba-tiba berada di samping Yaris. Mereka meminta sesuap bento Yaris. Alhasil dia menyuapi duo sejoli itu. Waktu pulang telah tiba dan duo sejoli kembali ke supermarket. Mereka bergegas berburu bento dan Yamahara bertanya jawaban Sato. Lantas Sato menjawab bento yang didapat dari klub Yamahara enak. Sato lebih suka berusaha mendapatkannya daripada ketika di klub Yamahara dia terus dilindungi. Langsung saja Sato menolak Yamahara. Karena kesal, Yamahara menghajarnya, namun Sato mampu mengalahkannya. Dando muncul bersama anggota klub Yamahara. Sato dan juga Hana mengambil bento mereka, lalu mereka kembali ke klub membawa bento untuk makan bersama. Selanjutnya supermarket digembarkan dengan kemunculan serigala hebat.
wanita cantik yang dijuluki Danau Jelita bernama Saga. Setelah mendapatkan bento, Saga bergegas pergi. Tanpa dia sadari seorang pria mengamatinya. Esoknya Sato kaget ketika bangun dia melihat Saga. Sepupunya tertawa melihat Sato ketakutan. Lantas Sato menjerit histeris dan dia sampai keluar kamar. Di luar asrama, teman-teman sekolahnya mengeluh Sakura sangat bising. Lalu Sato masuk lagi dan dia terpaksa menerima kehadiran Saga. Si Eneng membisikkan sesuatu dan bertaruh kalau Sato kalah main game, dia harus menuruti permintaan Saga. Alhasil mereka bermain game dan hasilnya Sato kalah. Langsung saja Sato bertemu dengan Hana untuk meminjam baju seragamnya. Hana telat karena memilih baju cukup lama dan dia bingung di hari Minggu harus menggunakan apa. Lantas Sato pun terheran Hana memakai seragam sekolah pada hari Minggu. Lalu Hana memberikan seragam kepada Sato. Dalam benak Hana dia merasa Sato pria aneh karena memakai baju wanita, padahal bajunya untuk Saga. Esoknya di sekolah Sato masuk ke ruang klubnya. Sontak saja Sato kaget melihat Saga ada di sana. Senior Yari sudah mengenal Saga. Ternyata Saga merupakan serigala pemburu bento. Alhasil, mereka ingin bertarung sebab saling memiliki gelar. Kemudian Saga pun menggoda Hana. Dia bingung mengapa Hana sangat kecil. Sepeninggalnya Hana, Sato dan kawan-kawan membaca novel buatan Hana. Faktanya Hana membuat cerita tentang Sato dan dia hanya mengubah sedikit namanya. Peran Sato sebagai pria yang sering memakai baju wanita sambil melakukan kejahatan. Sato yakin Hana membuat cerita aneh tentangnya. Alhasil Sato menutup paksa laptop agar mereka tidak membaca lagi. Tidak lama, Hana dan juga Ume masuk. Ume bertanya mengapa Saga murid asing masuk ke sekolahnya. Langsung saja Saga menjelaskannya. Di kesempatan itu Saga ditarik paksa oleh Ume untuk segera dibenahi. Sebelum pergi, Ume mengajar Sato. Dulu dia sangat jengkel kepada Sato. Di sisi lain, sebuah asosiasi sedang menyelidiki tentang Saga. Mereka mencari tahu tentangnya demi maksud terselubung. Mereka mengurus satu orang untuk melihat keahliannya bertarung. Shin beralih kepada Sato dan dia ditelepon oleh Saga. Setelahnya Sato bergegas mencari Saga. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan Saga yang hadir dengan tampilan baru. Langsung saja dia menceritakan kronologinya. Lalu Ume mengajak ke rumahnya dan mereka pun mandi bersama. Setelah bersih dan juga wangi, Saga melarikan diri sebab dia takut Ume akan berbuat lebih jauh. Mendengarnya, Sato mengerti kalau Ume memang terkesan aneh. Kemudian mereka pun berlari menuju supermarket karena sudah telat. Di sana mereka bertemu dengan Yaris, lalu Saga mengajaknya duel. Kemudian Dewa Diskon menempelkan stiker setengah harga. Para serigala pemburu bersiap untuk mendapatkan bento. Sebelumnya Yaris memperingatkan Sato untuk berhati-hati. Pertarungan pun dimulai dan mereka saling menyerang. Hingga akhirnya Saga melawan Yaris, namun kekuatannya terlalu besar. Ketika Sato ingin mengambil bento, seorang pria menyerang. Sebab hanya tersisa satu bento, mereka berdua pun memperebutkannya. Pertarungan semakin sengit, namun Sato sudah berkembang. Alhasil Sato memenangkannya dan dia mengambil bento tersebut. Lalu Sato menemui Yaris dan mereka mengobrol soal pria tadi. Yaris berkata pria yang melawan Sato bukan orang biasa. Tidak lama Saga datang karena dia kalah jadi harus makan ramen. Saga kemudian mengajak Sato makan bareng, sedangkan Sato ingin makan di ruangan klubnya. Saga ngambek dan pergi, lalu Yaris menyuruh Sato mengikuti Saga, sebab dia tidak suka melihat seorang lelaki membiarkan wanita menangis. Alhasil Sato menemui Saga dan mereka makan bareng. Sambil mengobrol, Saga curi-curi pandang ke bento Sato. Saga mengambil lauk Sato dan memakannya. Melihatnya, Sato pun langsung menghabisi bentonya. Saga mengingatkan tadi dia berjanji akan memeluk Sato kalau dia diberi bento. Lalu mereka berpelukan mesra dan Sato pun tersipu malu. Scene selanjutnya berpindah berada di ruang klub penelitian ekonomi sipil. Nakaido diperintahkan atasannya untuk menangkap Saga karena Saga mengetahui informasi rahasia klub mereka. Alhasil Nakaido ditugaskan untuk menyelesaikannya. Langsung saja Nakaido bergerak menuju sekolah Saga. Di sana tampak Saga sedang janji bertemu dengan Sato. Akan tetapi sedari tadi Saga belum menemukannya, sedangkan Sato dikejar oleh satpam sekolah. Ketika Sato datang dia mencari Saga dan bertanya ke satpam.
Namun Satpam curiga kalau Sato ingin berbuat aneh-aneh kepada Saga idolanya. Di sekolahnya, Saga menjadi wanita idaman karena sangat ramah. Shin pun beralih kepada Nakaido. Di balik pohon dia melaporkan kepada bosnya kronologi keadaan di sekolah. Lalu bos pun memerintahkan untuk melenyapkan Sato juga. Nakaido sudah tahu Sato sebentar lagi ingin ke supermarket. Sementara Sato berhasil mengambil ponselnya dari Satpam. Alhasil dia menghubungi Saga dan meminta pakaian. Kemudian Saga pun memberikan kode untuk masuk ke ruangan komputer. Sato dipakaikan baju wanita oleh Saga dan dia sangat kesal. Namun hanya itu baju yang Saga punya. Lalu Ino temannya Saga memakaikan topi kepada Sato untuk menutupi rambutnya. Kemudian Ino memperkenalkan dirinya. Dengan sigap Saga menyuruh Ino pergi membeli kopi. Sato pun heran mengapa Saga cemas. Sato berpikir Saga cemburu karena dia bersalaman dengan Ino. Akan tetapi Saga menjelaskan Ino memiliki kutukan hawa yang sangat panas, ketika menyentuhnya tanpa jimat Sato akan sial. Tentu saja dia langsung sial ketika memakaikan topi Ino menyentuh Sato, sehingga Sato mengalami kesialan berturut-turut. Setelahnya, mereka bergegas menuju supermarket. Di luar para satpam sudah bersiap menyerang. Saga mengalihkan agar Sato bisa lari. Mereka berhasil kabur lalu tiba di supermarket. Di sana Hana dan juga Yaris kaget melihat Sato memakai baju seragam wanita. Nakaido melongo, ternyata orang yang menjadi rivalnya kemarin adalah seorang mesum. Sato mencoba menjelaskan kalau itu adalah ulah Saga, akan tetapi tidak ada yang mempercayainya. Di kesempatan itu Yaris menjelaskan sebelumnya Sato diajak bertemu oleh Saga di sekolahnya. Lalu Saga menyuruh Sato membawa baju Hana kemarin. Ternyata keadaan menjebak dan terpaksa Sato harus memakai baju wanita, sebab bajunya diambil oleh para satpam. Lalu kedatangan Sato malam ini ke supermarket tersebut karena Monarch berencana menghabisi si MC. Selesai menceritakan kronologinya, mereka pun berburu bento. Pertarungan dimulai dan mereka saling menyerang untuk mendapatkan bento. Saga melawan Yaris, namun pertarungan terhenti. Yaris dan juga Saga sudah mengambil bento. Sedangkan Hana juga telah mendapatkannya. Hanya Sato yang belum berhasil dan dia dikepung oleh kelompok Gabriel, anjing setia dari Monarch. Di kesempatan itu Monarch menghajar Sato habis-habisan. Yaris menghentikan Monarch, lalu dia menjawab Sato adalah kambing hitam perang antara timur dan juga barat. Monarch berkata seharusnya Saga ikut bersamanya, bukan lama bermain dengan kelompok kecil. Setelahnya Sato pun terkapar lemah karena dibantai. Alhasil mereka membawanya ke ruangan istirahat karyawan. Ketika bangun Sato kaget melihat Dewi Diskon. Tidak lama Saga dan juga Yaris muncul dan mereka memakaikan satu baju. Lalu Dewi Diskon memberikan mereka makan malam. Meskipun sederhana tapi Sato berterima kasih. Hana datang setelah membeli kopi pesanan Saga. Sebelum makan Yaris bertanya hubungan Saga dengan Monarch. Langsung saja Saga menjelaskan Monarch ingin menguasai seluruh toko di kota. Monarch akan balas dendam dulu dan para serigala timur dikalahkan oleh barat. Sehingga Monarch tidak terima dan dia berusaha menyelesaikan dendamnya. Setelahnya, Saga menyantap lahap makanannya, lalu dia bergegas pergi. Bagaimanapun dia tidak baik berada di sekeliling pemburu dari barat. Selanjutnya tampak Hana lagi asyik merangkai kata untuk novelnya. Hana mengetik dengan sangat cepat cerita novelnya hanya bertuju pada keseruan ingatan Sato. Setelahnya, Hana dan juga Sato berkumpul dengan Yaris. Mereka mengobrol dengan para serigala dari barat. Yaris memimpin kelompoknya untuk mengarahkan dan juga dia berkata akan berada di titik depan melindungi yang lain. Sedangkan Hana dan juga Sato ditugaskan pergi ke supermarket daerah kekuasaan Yaris. Di sisi lain, Macan sedang mengobrol dengan teman lamanya. Wizard berkata dia menghilang dulu karena diterima di sekolah luar negeri. Alhasil mereka pun bernostalgia kejadian masa lalu. Setelahnya, Wizard pamit dan mereka melanjutkan perjalanan masing-masing. Macan adalah mantan serigala pemburu dan sekarang dia adalah seorang Dewi Diskon. Macan bekerja di supermarket Ralph, daerah kekuasaan Monarch. Shin pun beralih pada beranda supermarket Bow. Tampak Saga lagi asyik mengobrol dengan pekerja di sana. Saga diberikan minuman oleh pekerja dan mereka mengobrol tentang Macan. Gozo merupakan serigala dari timur sangat mengagumi Macan. Gozo menceritakan 1 tahun Macan bentrokan dengan Wizard. Mereka memperebutkan bento hari itu.
Pertarungan sangat sengit dan kekuatan mereka imbang. Tidak lama, Macan pun terkapar karena dikalahkan oleh Wizard. Lalu Wizard pun pulang dan di perjalanan dia terjatuh karena seluruh kekuatannya sudah habis. Setelah Macan menikah dan berhenti menjadi serigala, Monarch menyatukan daerah timur. Tapi sampai saat ini dia masih memendam dendam atas kekalahannya. Monarch ingin mengulang pertarungan yang dilakukan pendahulunya setahun lalu. Sebagai penerus dari Macan, Monarch ingin menaklukkan penerus dari Wizard. Sin pun beralih ke supermarket daerah kekuasaan Yaris. Sato dan kawan-kawan bersiap memulai pertarungan Dewa Diskon hampir selesai. Tiba-tiba Saga muncul dan dia menarik Sato dan menginfokan informasi yang didapatkannya dari Serigala Timur. Monarch akan melawan Yaris, dia ingin melampaui Macan. Yaris akan dikalahkan Monarch untuk mengembalikan nama baik fraksi Timur. Hal terpenting adalah mereka harus memperingati Yaris. Kemudian Sato mendengar kabar mengenai para pria yang mengajar seorang gadis SMA. Langsung saja mereka bergegas menuju TKP. Di sisi lain, Macan bertanya kepada Nakaido tentang rencana Monarch. Tidak lama Yaris datang dengan keadaan terluka parah. Melihat Yaris, Macan langsung menyadari tujuan mereka. Lalu Macan pun mengomel sebab dia kecewa kepada Nakaido dan juga Monarch melakukan hal keji. Kemudian Nakaido menghentikan Monarch, namun Monarch menghajarnya hingga KO. Lalu Monarch menyuruh Macan melakukan pekerjaannya menempel stiker diskon. Ketika selesai, pertarungan akan dimulai. Tiba-tiba Sato dan juga Saga menghentikannya. Di kesempatan itu kelompok Monarch mengepung Sato dan kawan-kawan. Mereka saling menyerang, namun kelompok Monarch dilenyapkan oleh Sato dan kawan-kawan. Hanya tersisa Monarch dan mereka bertiga bersatu menjatuhkannya. Setelah pertempuran sengit dan cukup panjang, mereka mengalahkan Monarch dan kawan-kawan. Di luar, Yaris bertemu dengan Hana dan dia bertanya tentang supermarket kekuasaannya. Lantas Hana menjawab dia membawa banyak bento pulang. Tidak lama, Sato dan juga Saga keluar dan tampaknya Saga dikalahkan sebab Sato berhasil membawa bento segel kehormatan. Di sisi lain, Nakaido tersadar dan dia bertanya kepada Macan keadaan tadi. Nakaido melihat Monarch terkapar di sebelahnya. Tampak Sato dan kawan-kawan berhasil mengalahkannya. Lalu Macan berkata, mulai detik ini, Monarch Butterfly dibubarkan. Macan menyuruh Nakaido mengambil jalannya sendiri. Di sisi lain, Sato dan kawan-kawan menyantap bento dengan lahap. Saga dan juga Yaris mengambil bebek bumbu spesial milik Sato. Alhasil dia hanya mendapatkan sisanya. Mereka kemudian makan bersama. Setelahnya Saga mengantuk dan tertidur di pangkuan Sato. Lalu mereka pun mengobrol sambil menatap langit. Selanjutnya Saga memberikan tiket liburan dari Macan untuk mereka. Ketika bertemu di supermarket, Macan menitipkannya kepada Saga. Langsung saja dia membagikan satu persatu tiket. Melihat tujuan tiket ke kolam renang Hawaii membuat Sato bersemangat. Sato bergumam sepertinya kali ini dia akan melihat senior Yaris menggunakan bikini. Sato terus berpikir pakaian model apa yang digunakan oleh senior nanti. Esoknya, mereka berkumpul lalu berangkat naik kereta. Tampak Sato dan kawan-kawan bermain kartu bersama. Bukannya main, Sato malah asyik memikirkan fantasinya tentang Yaris. Lantas Yaris memenangkan permainan dan yang paling terlihat bodoh adalah Sato. Sebab sedari tadi dia melamun terus. Sementara si Eneng berkata dia tidak suka Sato bermain asal. Mendengarnya, Sato pun auto semangat 45. Sato berjanji ronde kedua dia akan memenangkannya. Di kesempatan itu Saga bertaruh yang kalah akan membawa koper semua orang. Tidak lama mereka sampai di sana dan Sato berjalan lemas membawa koper semua orang. Karena dia kalah lalu mereka kehilangan satu tiket. Akhirnya Sato pun sial lagi dan dia harus membayar sendiri. Sato bertemu dengan Nakaido dan dia memanggil Sato sebagai pria mesum. Setelahnya mereka pun berganti pakaian. Dari ruang pria, Sato menguping pembicaraan para gadis. Sato semakin gugup mendengar Yaris lupa membawa kancut. Selesai berganti pakaian, mereka bermain di kolam renang. Sato mengamati dengan fokus tubuh senior Yaris. Lalu mereka bermain bola air dan tiba-tiba bola itu kecampak. Sato mengambilnya dan bertemu dengan dua wanita. Sato bergegas pergi dan dia melihat di sisi lain Ino teman Saga terbawa ke tempat pemandian. Ino tertidur di atas mobil truk dan dia tersadar ketika sampai di kolam renang Hawaii. Ino menemukan tiket di jalan lalu dia berencana masuk. Sin pun beralih ke taman Hawaii.
Para pemburu lain juga diundang oleh macan. Sebab di penghujung waktu penutupan, pihak pemandian membuka diskon bento. Setelahnya, Dewa Diskon menempelkan stiker setengah harga. Langsung saja mereka bersiap bertarung memperebutkan bento itu. Kali ini bento akan dibiarkan mengalir di air. Para pemburu harus bertarung di kolam. Tidak lama Ino masuk ke kolam dan dia juga ingin mendapatkan bento. Para pemburu yang terkena sentuhannya langsung sial. Sedangkan Nakaido bergegas mengambil bento resep dari macan. Namun lawannya adalah Yaris, tentu saja Nakaido kalah. Kemudian Sato dan kawan-kawan makan bento bersama sambil mengobrol. Nakaido menatap iri, lalu macan menghampirinya dan memberikan bento buatannya. Selanjutnya, Shin berada di sekolah persiapan Universitas Marukomi. Tampak ketua OSIS Kyo dan juga kembarannya wakil ketua OSIS memimpin rapat. Lalu Kyo dan juga Kyoko menginfokan tujuan dari rapat. Setelah banyak berdiskusi, rapat pun selesai. Di sisi lain, Yaris dan juga Saga bermain video game. Terlihat Yaris kesal mendapati kekalahannya terus-menerus. Lantas Sato berkata, sejujurnya tidak mungkin Yaris mengalahkan Saga bermain game itu. Setelah beberapa kali kalah, akhirnya Yaris melawan Ino, namun dia tetap kalah. Alhasil pilihan terakhir adalah bermain dengan Sato. Karena kesal dia terus-menerus kalah, Yaris pun membuang DVD game Sato. Sontak saja Sato kaget dan dia terjun dari lantai 5 untuk menggapai DVD-nya. Lantas Sato pun terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Shin pun beralih ke kamar Kyo. Dia berteriak kesal, lalu Kyoko masuk ke kamar dan menyemangati Kyo. Mereka merencanakan sesuatu, lalu Kyo menyiapkan alat perangnya. Kemudian mereka bersiap memakai baju perawat dan langsung bergegas ke rumah sakit. Di sisi lain, Yaris dan kawan-kawan menjenguk Sato. Mereka mengobrol bersama sambil tertawa. Sedangkan Sato sangat kesakitan karena seluruh tubuhnya diperban. Mendadak suster masuk mengomeli mereka karena bising. Suster menyuruh Yaris dan kawan-kawan pulang supaya pasien bisa beristirahat. Shin kemudian beralih kepada Kyo dan juga Kyoko dan mereka berhati-hati menyelinap ke rumah sakit. Mereka sudah menemukan target pencarian. Di markas tersembunyi di rumah sakit mereka mengatur strategi. Shin beralih kepada Yaris, setelah mengantar yang lain ke bawah dia pun kembali. Lantas Yaris berkata dia sungguh meminta maaf atas kejadian hari ini. Karena kesal dia membuang barang kesayangan Sato. Sebelumnya dikisahkan alasan Kyo mencari Yaris. Suatu hari di depan supermarket mereka melihat Yaris. Kyo dan juga Kyoko tertarik melihat kehebatannya. Mereka menyadari Yaris telah mengalahkan Monarch. Hal itu membuat mereka penasaran dan ingin melihat secara langsung kehebatan Yaris. Saat ini mereka telah menemukan Yaris di rumah sakit lalu segera bergegas. Kyo mulai beraksi dan masuk ke kamar Sato. Duo kembaran tersebut mengira Yaris si pemimpin klub yang terluka. Karena seluruh tubuh Sato diperban, mereka tidak mengetahui kalau dia laki-laki. Mereka pikir Sato adalah Yaris. Sepertinya duo kembaran salah sangka. Secara bergantian mereka masuk ke ruangan Sato untuk mengukur tubuhnya dan mencari informasi. Mereka terheran mengapa bentuk tubuh Yaris seperti laki-laki. Dari monitor, mereka melihat Saga menjenguk Sato. Di sana, Saga berkata dia akan memburu bento hamburger. Saga menjelaskan kenikmatan komponen makanan pada hidangan. Saga pun pamit ingin pergi ke supermarket memburu bento. Tidak lama, Saga sampai di supermarket dan Yaris bertanya kapan Sato pulih. Lantas Saga menjawab besok Sato sudah pulih. Saga sengaja menjahili Sato menyuruh pihak RS membungkusnya bagaikan mumi. Karena rumah sakit milik keluarga Ino, Saga bebas memintanya. Shin pun beralih ke rumah sakit dan duo kembaran beraksi. Kyo masuk ke ruangan dan ingin mengecek seluruh tubuh Yaris. Sontak saja Kyo kaget ternyata Yaris adalah seorang lelaki. Kyo pun berlari ketakutan dan dia berteriak melihat para suster mengepung Sato. Alhasil Kyo masuk ke markas. Lalu Kyoko menjelaskan Sato adalah anggota klub yang diketuai oleh Yaris. Setelahnya mereka pergi ke supermarket untuk berburu bento. Saga asyik memilih di rak makanan. Sontak saja dia terkejut melihat para pemburu dibantai oleh Kyo dan juga Kyoko dan seluruh bento dicuri oleh mereka. Selanjutnya Shin pun berada di kediaman rumah Ino. Tampak Ino tertidur pulas, namun alarm mengusik tidurnya. Lantas Ino berusaha mematikannya namun dia malah terjatuh. Akan tetapi, dia malah keluar jendela hingga terjatuh dari lantai atas. Setelahnya Ino pun bersiap membuat bento untuk Sato.
Tidak lama bento selesai dan Ino bersiap pergi. Di sekolah dia berkata kepada Saga kalau Ino membuatkan bento untuk Sato. Mendengarnya, Sato pun auto merinding dan saat pulang sekolah mereka bergegas ke klub Yaris. Di sisi lain, Yaris kalah lagi main game. Lantas Yaris berkata malam ini mereka akan libur berburu. Tidak lama Saga dan juga Ino sampai. Langsung saja Saga memberi jimat kepada Sato. Kemudian Ino menghidangkan bento buatannya. Tampak sangat indah dan juga lezat bento buatan Ino. Akan tetapi ketika dimakan, Sato pun terkaget-kaget. Sato memegang erat jimatnya. Semua komponen makanan memiliki rasa yang berbeda-beda. Nasinya berasa durian dan rasa tidak terduga dalam bento membuat Sato memberikan julukan pada hidangan bentonya. Di sisi lain, pihak OSIS sekolah Marukomi bernegosiasi dengan sekolah Karasuda. Tampak Kyo dan juga Kyoko mulai negosiasi. Mereka membahas tentang Sato yang menyusup ke sekolahnya. Mereka pun meminta maaf karena Satpam telah mengajar Sato. Sedangkan Ume memberi serangan balik dan dia memelihatkan Saga yang masuk ke sekolah tanpa izin. Alhasil mereka memutuskan bergabung dan menjalin hubungan kerjasama sekolah. Setelahnya Ume kembali ke sekolah dan dia menampar Sato hingga pingsan. Ume sangat kesal karena Sato mempermalukannya. Tidak lama waktu pulang sekolah tiba. Ume menenangkan dirinya dengan mandi air hangat. Selesai mandi, Ume pun berpakaian lalu menghubungi Hana. Shin kemudian beralih kepada Hana yang tampak dia asyik menulis novelnya. Ide-ide cemerlangnya selalu keluar ketika bermain dengan Sato. Tidak lama, Ume menghubunginya. Sontak saja Hana kaget melihat keagungan Ume memakai piyama. Tiba-tiba Hana menumpahkan kopi dan berteriak karena takut laptopnya rusak. Kemudian Hana tertimpa buku sehingga laptopnya terkena lagi. Ume memutuskan datang melihat keadaan Hana. Di sana Ume merawat Hana bagaikan pasien. Faktanya Hana sama sekali tidak sakit. Namun Ume mengira Hana demam tinggi, lalu Hana tertidur pulas. Ketika dia bangun, Ume menawarkan makanan. Alhasil Hana pun makan sambil mengobrol santai dengan Ume. Ume langsung pulang dan esoknya dia menghampiri Sato lalu menamparnya lagi. Ume kesal mengapa Hana memiliki novel aneh. Di dalamnya terdapat Sato tanpa busana dan Hana menempelkan wajah Sato pada novel tersebut. Ume pun mencurigai Sato sudah melecehkan Hana. Shin kemudian berada di ruangan klub Nest. Terlihat Saga asyik bermain game dengan Ino. Tidak lama Kyo dan juga Kyoko masuk dan mereka menyuruh Saga mengisi formulir laporan kegiatan klub. Selama beberapa bulan Saga mengabaikan prosedur. Alhasil dia sampai didatangi oleh ketua OSIS dan juga wakil. Setelah kepergian mereka, Saga pun mengisi seluruh kegiatan klub. Saga hanya menuliskan bermain game karena setiap hari mereka hanya bermain game. Terdengar suara gerasak-gerusuk di bawah dan sepertinya itu adalah ulah Sato. Kemudian Ino mengambil barangnya tapi dia malah terjatuh. Tidak lama Nakaido datang dan mengajak Saga mengobrol. Di suatu tempat mereka membahas Ortos berkeliaran di supermarket. Ortos membantai para pemburu dan mereka mengambil semua kotak bentonya. Ortos datang untuk mencari pemburu terkuat lalu menghabisinya. Sehabis mengobrol mereka pun berpisah dan Saga mengunjungi Sato. Lantas mereka bermain video game berulang-ulang. Sato masih tidak terima dengan kekalahannya. Saga pun meminta agar Sato mengunjungi fraksi timur sesekali. Lalu Sato menyahut dia menolaknya sebab senior Yaris memerintahkan tanding ulangnya di Komasi Damar. Yaris berkata hanya sedikit orang kuat di sana karena tidak ada sekolah di sekitarnya. Kemudian Yaris berpesan supaya Sato berhati-hati dan menjaga kesehatannya. Lantas Sato berbangga diri karena Yaris memperhatikannya. Mereka pun melanjutkan game dan lagi-lagi Sato dikalahkan. Saga sungguh hebat dalam bermain game tersebut. Lalu Sato pun tersadar di sebelahnya ada Hana. Tampak Hana berjalan dengan murung sebab dia bingung kisah novel selanjutnya. Hana memikirkannya matang-matang berharap ide cemerlangnya keluar. Akan tetapi dia malah tidak mendapatkan inspirasi apapun. Tidak lama mereka sampai di ruangan klub. Hana lagi asyik memikirkan fantasi novelnya. Mendengarkan cerita menjijikkan, Hana semakin jengkel. Sato bermain catur dengan Yaris dan Sato tidak fokus bermain. Lantas Yaris pun menyemangati Sato, nanti malam dia akan tanding ulang di supermarket. Waktu pulang telah tiba dan Hana memutuskan pulang duluan. Hana mendengarkan ocehan keduanya dan dia mendapatkan inspirasi dari mereka. Langsung saja Hana bergegas pulang untuk menuangkan ide untuk novelnya.
Malamnya, Saga mengamati supermarket dan dia melihat Sato sudah tiba. Saga menaiki kereta sportnya melintasi supermarket. Sontak saja Saga kaget melihat Kyo dan juga Kyoka berada di TKP. Akan tetapi Saga tidak mengira mereka berdua adalah Ortos. Tampak Kyo beserta Kyoka masuk ke toko. Mereka menyapa Sato, lalu Dewa Diskon menempelkan stiker ke bento. Para pemburu bersiap bertarung dan langsung saja Sato memulainya. Tidak lama kemudian Saga muncul membawa bento dari supermarket lain. Saga terkejut melihat Sato terluka dan para pemburu lain terkapar. Setelahnya Sato tersadar dan melihat Saga serta Nakaido. Lantas Nakaido berkata Ortos adalah duo serigala yang mulai terkenal. Faktanya Sato juga tidak mengingat apapun soal kejadian saat Nakaido berkata Sato sedang diincar. Asosiasi pecinta diskon bento juga menjadi incaran selanjutnya. Setelahnya Nakaido memberi cemilan untuk Sato, lalu dia pergi. Esoknya Sato telah tiba di sekolah dan dia masuk ke ruangan klub. Sato melihat senior Yaris tertidur pulas di meja. Sato melihat buku tentang Ortos di meja dan buku tersebut berisi informasi Ortos yang merupakan anjing pemburu berbahaya. Ortos memiliki dua kepala, dengan kata lain seperti kembar. Mereka melenyapkan mangsa dengan buas. Tidak lama Yaris tersadar dan dia menyadari Sato membaca buku tersebut. Lantas Yaris berkata kalau buku itu adalah milik Hana. Dia meninggalkannya di sini. Lantas Yaris beranjak dari kursi dan mengambil air es di kulkas. Sambil minum Yaris mengajak Sato melakukannya dengan benar. Yaris bermaksud mengajak Sato berburu secara profesional. Namun Sato malah salah arti dan berpikir Yaris mengajaknya berkencan. Malamnya, mereka bersiap berburu, dan Sato bergumam malam ini tidak ada jaminan Ortos berburu. Sampailah Sato dan juga Saga di supermarket. Mereka bertemu Saga dan juga yang lainnya. Tampak Kyoka dan juga Kyo juga ikut hadir. Mereka berdua menyapa Sato, dan di kesempatan itu dia meminta maaf atas kejadian kemarin. Sato bingung mengapa duo kembar meminta maaf. Dewa Diskon menempelkan stiker, tandanya pertarungan akan dimulai. Dan langsung saja Sato dan kawan-kawan beraksi. Sontak saja mereka kaget karena suasana berubah mencekam. Ortos mulai menyerang dan akhirnya mereka menempakkan diri kepada Yaris. Satu persatu pemburu tumbang oleh serangannya. Ortos sangat senang bertemu Yaris dan akhirnya mereka bertarung dengannya. Kondisi kali ini pun berbeda. Ortos tampak sangat buas untuk menyerang. Sato dan kawan-kawan bangkit kembali dan mereka membantu Yaris membantai Ortos. Dengan brutal Ortos membantai Yaris hingga terluka parah. Seluruh pemburu kaget melihatnya, dan Sato sangat syok. Langsung saja Ortos mengumpulkan kotak bento mereka, dan setelahnya pamit pulang. Mereka berkata duo Ortos tidak akan kabur sebab bersedia diburu. Selanjutnya mereka pun pergi meninggalkan supermarket. Di luar Nakaido bertanya identitas asli mereka. Akan tetapi Kyo malah ngelantur dan dia memberitahu namanya berulang kali. Kyoko menyahut Nakaido menanyakan hal lainnya. Setelahnya Kyo menghampiri Nakaido dan dia akan menginfokan tempat tinggalnya. Setelahnya duo Ortos kembali ke rumah. Paginya Kyo berkicau di atas kasur dengan suara indahnya. Kyo meminta Kyoko menahannya kalau tidak dia lepas kendali. Langsung saja Kyoko muncul dan menghentikan Kyo. Sebab kalau tetangga mendengar pasti mereka salah paham. Lantas Kyo pun menjelaskan dia hanya bersemangat karena kemenangan mereka melawan Yaris. Kyo pun gembira mereka sudah ditakdirkan menjadi serigala terkuat. Lalu Kyoko pun mengingat tentang masa kecil mereka. Waktu kecil duo kembar bermain di supermarket dan mereka melihat sekelompok orang berburu bento seperti serigala pemburu. Sejak saat itu mereka mengidolakan para serigala pemburu. Lalu Kyo menyahut dan dia merasa bersalah mengatakan hal kejam kepada Sato semalam. Kyo pun memeluk Kyoko dan berkata akan meminta maaf ketika bertemu dengan Sato. Di sisi lain, Sato berjalan santai ke sekolah dan bertemu Hana. Lantas Hana menyapa Sato. Dia terlihat sangat antusias. Kemudian Hana bertanya soal pertarungan kemarin. Sato menjawab semalam mereka gagal mendapatkan bento. Bahkan senior Yaris dikalahkan oleh Ortos. Sedangkan Hana malah asyik berbicara sendiri. Hana menceritakan tentang novelnya. Hana telah menemukan banyak inspirasi dan dia semakin semangat. Lalu mereka pun saling mengoceh hal yang berbeda dan sama sekali tidak nyambung. Mendadak Ume menyekap Hana dari belakang dan memasukkan Hana ke dalam mobilnya. Tanpa Sato sadari Hana sudah pergi dengan Ume. Sato masih enjoy menceritakan kejadiannya.
Tidak lama, dia sampai di sekolah dan Sato mencari Yaris di kelas namun dia tidak menemukannya. Kemudian Cha, wanita cantik dan juga gemoy sesama pemburu menghampirinya. Di sisi lain, Saga mencari informasi tentang duo kembar Ortos. Saga mengira kakak kelas Ortos dapat menceritakan masa lalu mereka. Akan tetapi Saga tidak menemukan info apapun. Kemudian Nakaido menghubungi dan bertanya soal perkembangan rencana mereka. Saga menjawab jika dia sudah tahu lebih lengkap maka akan mengabarinya. Sontak saja Saga kaget melihat Ino bermain dengan kepompong dan juga kupu-kupu. Kelakuan Ino semakin hari malah bertambah konyol. Shin kemudian beralih kepada Sato dan dia lagi asyik mencari rumah senior. Langsung saja Sato menekan bel pintu rumah Yaris. Lantas Yaris membukakannya dan tampak penampilan Yaris menggoda iman Sato. Sato kemudian meminta maaf karena datang tanpa seizin Yaris. Lalu Yaris menyuruh Sato masuk ke rumahnya. Sato kemudian berimajinasi dan dia diminta mengecek suhu tubuh Yaris. Lalu mereka saling berdekatan, merasakan kehangatan, dan fantasi Sato semakin liar. Lamunannya kemudian tergantung karena Yaris bertanya apakah dia boleh meminum bawaan Sato. Setibanya di sana, Sato memberikan makanan dan juga minuman untuk Yaris. Kemudian Yaris membahas soal perempuan sengit yang memperebutkan bento belut spesial. Di kesempatan itu Yaris menceritakan tentang belut spesial. Di supermarket Super Odori menyediakan belut panggang spesial. Mereka selalu memasak belut fresh saat panas dan kemudian menyajikannya. Tanpa pandang bulu mereka meletakkan stiker diskon pada belut baru matang. Dengan kenikmatannya, Yaris menjadi ngiler sehingga meminta agar Sato bertemu dengan duo kembaran dan menyuruh mereka melawannya di Super Odori. Setelahnya Sato pun berada di sekolah dan dia merasa sepi karena Yaris belum datang. Kemudian notifikasi berbunyi, Nakaido mengajak Sato bertemu di supermarket Tokiwa. Malamnya dia datang dan Sato bertemu dengan Ortos. Di kesempatan itu Kyo meminta maaf kepada Sato atas ucapan kasarnya. Akan tetapi Sato bingung dan dia tidak mengingat apapun. Langsung saja Kyoko menariknya pergi, lalu Dewa Diskon menempelkan stiker setengah harga. Setelahnya duo kembaran menjuluki Sato dan juga Nakaido dengan sebutan Tudok. Para pemburu lain pergi ke tempat lain karena Ortos terlalu berbahaya. Mereka mulai pertarungan dan baru 1 menit dan Tudok sudah KO. Esoknya, mereka menceritakannya kepada Saga. Setelah habis meledek mereka, Saga menceritakan tentang Sonic Store. 3 tahun lalu, Ortos berhenti menjadi serigala dan pindah ke Yumehiro. Mungkin saja mereka mendapatkan masalah di sana. Mendengarnya, Nakaido bergegas menuju Yumehiro mencari informasi. Kedatangan Sato ke sekolah Saga adalah untuk memberi pesan Yaris kepada Ortos. Namun dia mengurungkan niatnya karena melihat satpam. Sato trauma dikejar satpam sekolah Saga. Terpaksa dia meminta bantuan untuk mengirimkan pesan lalu pergi. Langsung saja Saga bergegas menginfokannya. Di sisi lain, Sato dipaksa Yaris membeli obat demam untuknya. Alhasil Sato membelikannya supaya Yaris bisa bertarung besok. Shin kemudian beralih kepada Nakaido. Tampak dia mengajak ngobrol segala pemburu. Nakaido mencari informasi tentang Ortos. Dan setelah mendapatkan sedikit titik terang, Nakaido bergegas pulang. Di perjalanan dia mengingat serigala pemburu berpesan Nakaido harus melindungi seseorang. Shin selanjutnya berada di kamar Yaris. Tampak si Eneng menghabiskan beberapa botol minuman supaya staminanya bertambah ketika bertarung nanti. Yaris makin demam tinggi dan memaksakan tetap bertarung dalam kondisi lemah. Sato berusaha menahannya namun dia bersikeras. Setelah banyak mengatur alarm, Yaris pun tertidur. Sato meletakkan kompres air hangat di kepala Yaris. Di kesempatan itu Sato mematikan lampu dan menyetel alarm menjadi pagi hari. Karena dia tidak ingin Yaris beraksi saat sakit, Sato pun meninggalkan pesan not di meja dan menyuruh seniornya istirahat saja. Di sisi lain, Saga bertemu dengan Nakaido. Lantas Nakaido menceritakan tentang Herakles no Kombo, orang yang menutup mulut Ortos 3 tahun yang lalu. Sedangkan Sato bertemu dengan no Kombo di perjalanan dan mereka pun mengobrolkan sesuatu. Tidak lama, Sato tiba di supermarket lalu dia tidak masuk melainkan kabur. Saga dan juga Nakaido terheran melihat Sato pulang. Di dalam supermarket, no Kombo muncul dan menceritakan masa lalu Ortos kepada para pemburu. Setelah beberapa waktu Ortos muncul dan mereka disamperin oleh Kombo. Di kesempatan itu Kombo melancarkan aksinya. Supaya terlihat keren dia menunjukkan aksinya di depan semua orang.
Combo mengucapkan kata-kata lembut sekaligus membunuh perasaan Ortos, sehingga mereka dengan mudah mengikuti perkataan No Combo. Lalu Ortos berkata kalau Sato dan juga Yaris akan melawan mereka, jadi mereka tidak perlu takut terancam dilawan Combo. 3 tahun lalu entah bagaimana ucapan Combo menghipnotis Ortos. Setiap hari Combo menyambut Ortos di supermarket. Tanpa berburu, mereka dipersilakan mengambil bento. Selesai mendapatkan bento pilihannya, Ortos pun dibiarkan pulang. Karena duo kembaran terlalu kuat, Combo memanipulasi mereka supaya tidak bertarung. Combo mengatakan kalau Ortos hanya perlu mengambil makanannya lalu pergi, sebab kekuatan mereka terlalu kuat sehingga Ortos dapat memutus rantai makanan. Seperti terhipnotis, mereka pun mendengarkan perkataan Combo. Bagaikan bermimpi, Ortos berjalan lurus dan mereka ingin keluar. Akan tetapi Saga memberhentikan Combo. Dalam benaknya, Combo menutup mulut dengan cara menghipnotis pikiran Ortos. Tidak lama kemudian Sato pun tiba dan dia sudah kembali ke supermarket. Terasa aneh kalau serigala hanya berdiam diri menunggu makanan. Harusnya mereka berebut bento mempertaruhkan nyawa. Dengan keadaan terengah-engah, Sato kelaparan. Alasan Sato berlarian ke sana kemari supaya terasa lapar. Ketika lapar, naluri serigalanya muncul untuk berburu. Di kesempatan itu Sato melawan Combo. Baginya perkataan Combo hanya omong kosong. Seakan menutup mulut Ortos, dia hanya bertindak sesukanya. Sato pun kesal dan langsung beraksi diikuti oleh pemburu lain. Combo tidak tinggal diam dan kemudian mengajar Sato. Akan tetapi semangat Sato membara hingga kekuatannya bertambah. Sato berhasil membuat Combo terkapar. Para pemburu saling menyerang untuk mendapatkan bento. Tidak lama Combo terbangun dan dia bangkit kembali. Sato dan kawan-kawan menghajarnya hingga KO, lalu Sato mengajak Ortos untuk bertarung. Alhasil, naluri serigala mereka pun membakar semangatnya. Ortos bergumam mereka harus beraksi layaknya serigala pemburu terkuat. Di kesempatan itu Sato melancarkan serangannya kepada Ortos. Dalam kelaparan, Sato membayangkan makan dengan Yaris. Di sisi lain, Hana berpikir keras untuk menulis novelnya. Hana meletakkan karakter Sato dan juga Nakaido dalam novelnya. Hana mengisahkan kalau mereka adalah kedua pria yang memiliki hubungan, namun dia bingung menulis dialog untuk mereka. Alhasil Hana pun merebahkan tubuhnya dan mengingat tentang berburu bento malam ini. Langsung saja dia bergegas menuju TKP. Sontak saja Hana kaget melihat kekacauan di supermarket. Tampak Sato dan kawan-kawan saling menyerang memperebutkan bento istimewa. Hana ikut nimbrung walaupun dia masih kebingungan. Selesai bertarung, Saga dan kawan-kawan makan dengan lahap di depan supermarket. Mereka duduk bersama Ortos seperti teman dekat. Cha berkata, belut spesial sungguh sangat lezat. Lalu Cha menyantap belut dengan semangat. Nakaido menyahut saus belut panggang juga terasa nikmat. Sementara Ortos kalah sehingga mereka makan ramen dan juga onigiri. Lantas Nakaido berkata sekarang giliran Ortos memburu. Mereka menjawab, tentunya selanjutnya akan bertarung lagi. Dengan sungguh-sungguh sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Sedari tadi Sato menghilang, lantas Nakaido menceritakan kalau Sato pergi ke rumah Yaris untuk mendapatkan hukuman. Sato meminta maaf atas kelancangannya menyuruh Yaris tidur di rumah. Di sisi lain, Sato memohon ampun kepada Yaris. Lantas Sato memberikan bento segel kehormatan kepada Yaris. Melihatnya, Yaris pun tersipu malu dan akhirnya dia memaafkan Sato. Karena berhasil menyelesaikan misi dan membawa pulang bento istimewa. Setelahnya, mereka pun makan belut istimewa dengan lahap. Sambil mengobrol bersama, Sato berkata banyak hal yang terjadi dan sebenarnya dia juga tidak mengerti. Namun Sato memahami kalau di supermarket tidak perlu menangis. Lantas Yaris menjawab, air mata kesedihan sungguh tidak berguna. Supermarket adalah tempat orang tersenyum bahagia. Dan Sato menceritakan tentang serigala kembar Ortos kepada Yaris. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Jalan cerita anime ini terlihat biasa saja, meskipun menggunakan setting yang benar-benar unik, plotnya sendiri terlalu sederhana dan tidak memiliki sesuatu yang khusus. Pada awalnya anime ini memang sempat terlihat berbeda dari anime-anime yang lain ketika kalian membandingkan kehidupan para serigala dengan serigala-serigala yang sesungguhnya. Menggambarkan situasi yang mereka hadapi di supermarket sebagai tantangan di dunia liar seperti badai atau hewan-hewan tandingan. Tetapi setelah ceritanya berganti menjadi persaingan teritorial antara sesama serigala, anime ini tidak ubahnya seperti anime tentang perkelahian antar geng yang sudah terlalu sering diangkat
dan tanpa tujuan yang pasti. Elemen yang paling kuat dari ceritanya adalah komedi, dan hal itu membuat penonton semakin menyukai ceritanya. Secara keseluruhan anime ini layak banget untuk kalian tonton, dan Mimin sangat merekomendasikannya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Minbos semakin semangat nih untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa bosku.